Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Syafa Ali dari kelas 6C PAI Sekolah Tinggi Agama Salim Cikarang. Untuk hari ini saya akan mewawancarai tentang kewirausahaan, yaitu bisnis roti online. Untuk lebih singkat dan lebih kita memahami tentang bisnis tersebut, kita langsung saja ke narasumber tersebut. Dengan Ibu siapa? Ibu Solimah. Ibu Solimah, di sini saya akan mewawancarai Ibu untuk memperkenalkan produk yang namanya roti online ya. Saya bidang usaha saya jenis cake dan persnekan online. Persnekan online. Nah, mengapa Ibu memilih jenis tersebut untuk memilih jenis bisnis tersebut? Pertamanya karena saya tinggal di lingkungan yang saya tempati tempat baru, jadi saya memilih untuk jualan cake karena di situ dulu itu belum ada yang jualan, jadi saya ingin memulai pertama gitu ya. Jadi saya ada rasa suka membuat, saya senang bikinan gitu. Jadi saya lebih suka bikin cake gitu. Kenapa nggak saya jual aja apa yang saya pengen, saya yang suka bikin saya jual gitu. Berarti ini hobi termasuk yang hobi inspirasi di perumahan itu belum ada. Akhirnya muncullah ide untuk membuat cake dan snack yang seperti itu. Nah, sejak berdirinya bisnis itu kapan? Kurang lebih tahun 2015 awal dari 2015. Nah, sejak tahun 2015, nah itu usahanya itu bermodal dari berapa itu? Kalau pertama saya masih persnekan dulu, saya bikin snack kayak pesanan snack, saya snack buat dijual di pinggir-pinggir jalan. Itu belum gede, paling 100.000, 200.000 masih cukup. 100.000. Baik, nah di situ kita ya setelah mendengarkan bahwasanya modalnya itu nggak langsung yang gede, tapi bertahap untuk memulainya biar nanti produknya itu benar-benar melalui proses. Nah, untuk tempatnya sendiri itu, tempat bisnis itu di mana? Sementara ini saya masih di rumah. Karena homemade gitu, masih di rumah tetap. Ya, jadi produknya masih di rumah ya, tapi modelnya itu kayak delivery order. Sistemnya delivery order. Nah, sejak delivery itu suka dan dukanya itu, maksudnya sedang berbisnis itu suka dan dukanya itu seperti apa? Kalau sukanya, kalau misalnya ada pelanggan baru, berasa seperti punya saudara. Apalagi kalau pelanggannya benar-benar customer yang sering beli, jadi tadinya nggak kenal jadi kayak temen gitu, sering cerita, sering ini. Kalau suka dukanya, namanya delivery order, kalau alamat baru pasti kita mencari-cari alamat ya. Kalau nggak nemu misalnya di siang hari kepanasan, hujannya kehujanan, paling seperti itu sih kalau namanya delivery order. Nah, berarti kita sudah mendengar ya tentang narasumber kita, berarti suka dukanya itu benar-benar dari nol dan juga luar biasa untuk memulai bisnis tersebut. Nah, dari kita usaha dan suka dukanya kita sudah mendengarkan, dari pendapatannya itu misalkan seminggu itu berapa? Kalau seminggu bersih bisa lah 500.000 mah bisa. Nah, berarti nih kan sudah suka duka dan juga alhamdulillah dengan perjalanan proses itu pasti menghasilkan itu dalam seminggu itu bisa 500.000. Namanya juga bisnis delivery order dari rumah. Ya, dari rumah. Dan hasil dari itu, misalnya hasilnya kan hasil per minggunya itu berapa tadi? 500.000. Nah itu usaha pendapatannya itu dipakai untuk apa aja? Karena niat saya pertama menjalankan usaha ini untuk membantu perekonomian keluarga, jadi yang pertama saya buat kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk sekarang ini jadi bisa buat menambah modal. Misalnya tadinya oven saya kecil, sekarang ovennya udah punya gede 2, yang mixernya tadinya punya 1, sekarang bisa punya 3 gitu, untuk menambah alat-alat produksi lah untuk modalnya gitu. Berarti ya pengembangan menghasilkan dari
modalnya tadi 100.000 terus hasilnya 500.000. Nah itu hasilnya itu untuk bisa menambah produksi lagi, misalkan alat-alatnya menjadi nambah seperti itu. Dan untuk rencana berikutnya itu berikutnya untuk mengembangkan bisnis itu seperti apa Bu? Rencana ke depannya? Kalau rencana sih pengen punya toko kayak toko-toko gede di pinggir jalan. Cuman kalau keinginan punya toko, tetap saya pengennya ada delivery karena zaman sekarang orang-orang itu lebih milih diem di rumah, pesan antar, tinggal ketik nyampe. Jadi kalau misalkan punya toko, seumpama saya pengennya punya toko tapi masih tetap ada delivery gitu di dalam toko itu. Berarti keinginannya ada, tapi ya untuk lebih efisien itu enaknya ya itu delivery. Gitu. Orang-orang lebih memilih untuk duduk di rumah, ketik, pesanan datang. Gitu. Jadi kita sudah ya mengingatkan bahwasanya yang lebih efisien itu bisnis seperti ini, yang bisnis delivery order itu gitu enaknya, yang pesen itu diam di rumah dengan ketik, datanglah itunya apa pesanannya. Nah tipsnya itu biar tips dan trik dalam usaha itu seperti apa Bu, dalam bisnis ini? Kalau triknya sih kita menambah produk aja, misalnya tadinya kita bikin berapa varian, untuk lebih menarik konsumen kita tambah varian lagi. Misalnya tadinya persenekan 5 macam, sekarang jadi 10 macam. Triknya seperti itu aja sih. Berarti apapun mengikuti keadaan ya. Misalkan sekarang pemasaran dan juga yang lain juga sama bikin, tapi kita juga membuat varian yang berbeda, bersaing tapi sehat ya. Apa yang lagi naik gitu, lagi booming, kalau kita lagi booming di dunia perbaikan, kalau kita bisa, kenapa tidak? Gitu. Baik, untuk saran dan pesannya Bu untuk biar kita sebagai bisnis awal itu seperti apa Bu? Kesannya? Kalau pesannya untuk yang baru mau memulai usaha, jangan takut, tetap semangat. Pokoknya kalau misalnya jatuh bangun itu udah biasa. Kalau dalam usaha itu jatuh bangun udah biasa. Yang penting tetap semangat, pokoknya kita harus tetap maju. Kita pasti bisa. Orang lain aja bisa, kenapa kita tidak? Gitu aja sih. Nah itu dia pesan dari pembisnis roti delivery order ya, bahwasanya kita jangan takut untuk gagal, tapi kegagalan itu pasti hasilnya itu sempurna karena kita sudah mengerti sebelumnya bahwasanya kalau kita mau mulai bisnis itu pasti proses dari nol juga proses juga. Nah itu kita sudah mendengarkan narasumber kita dari Ibu Soleimah, misalnya bisnis seperti ini tuh harus tenang sabar dan tenang sabar gitu, jangan sampai putus. Oke, terima kasih Bu, semoga ini bermanfaat.